Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Halo Tabib Halo Cinsei. Baiklah, pada sesi kali ini kita akan menjawab Q&A dan konsultasi dari pasien kita. Sebut saja Ibu Mawar dari Bali. Berikut konsultasinya. Halo Tabib dan Halo Cinsei, saya Ibu Mawar dari Bali. Saya ingin berkonsultasi. Cinsei, saya Ibu Mawar, usia saya 32 tahun dan saya didiagnosa menderita penyakit HIV. Untuk penularan secara pastinya saya tidak tahu sejak kapan seperti itu, tapi didiagnosa awal itu pada saat saya hamil 2 bulan dan kondisi sekarang saya hamil 7 bulan seperti itu. Dan kemungkinan besar tertular oleh mantan suami saya yang sekarang sudah meninggal. Dan riwayat dari mantan suami saya, almarhum suami saya seperti itu, beliau menderita getah bening, penyakit getah bening. Dan betul saja, untuk gejala awal dari HIV itu salah satunya adalah dengan gejala kelenjar getah bening seperti itu. Dan beliau menanyakan apa sih bagaimana si virus HIV ini bisa menular kepada saya seperti itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penularannya, apa penyebabnya, dan bagaimana gejalanya, dan bagaimana cara mengobatinya. Seperti ini. Jadi begini Ibu Mawar dan semua pasien yang ada di seluruh Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bahwa HIV ini merupakan spesies virus yang sangat berbahaya dan sangat mematikan. Penyebabnya itu bisa secara langsung melalui kontak fisik dengan pasangan kita, dengan lawan jenis ataupun dengan sesama jenis seperti itu. Jadi melalui kontak fisik tersebut, melalui cairan sperma, melalui cairan vagina, terus kemudian apabila dia terdapat luka di dalam tubuh tersebut seperti itu, dan bisa melalui darah seperti itu, bisa melalui jarum suntik, kemudian pembuatan tato, dan apabila dia terdapat luka di sekitar mulut seperti itu. Dan HIV ini sangat berbahaya sekali, tidak dapat menular melalui kulit, misalkan tidak ada luka ya, kulit ataupun air ludah seperti itu. Jadi bila ada pandangan bisa menular melalui itu, apabila tidak terdapat luka, itu tidak benar seperti itu. Dan di sini selain itu gejala awalnya itu ya, untuk tahap yang awal itu pada saat terkena HIV itu dia demam seperti flu pada umumnya, nyeri pada tubuh, terus kemudian nyeri otot, kelelahan, demam tinggi 38 derajat Celcius, terus kemudian dia juga sering mengalami demam pada saat malam hari seperti itu, dan batuk kering, kemudian lama-kelamaan tubuh akan menjadi kurus. Dan untuk jarak perkembangannya ya, sekitar 2-6 minggu itu baru dapat didiagnosis bahwa si pasien tersebut terkena HIV pada saat tes HIV seperti itu. Itu gejala awalnya. Dan itu gejala awal pada saat tahap pertama ya, seperti demam, nyeri otot, kelenjar getah bening, terus tenggorokan kering, batuk kering, terus kemudian terdapat benjolan di bawah ketiak, di payudara, terus kemudian di area kerongkongan leher seperti itu. Itu untuk gejala awalnya. Dan kemudian untuk rentang usia, untuk tahap selanjutnya, untuk rentang selama penyakit itu 5-10 tahun itu sama sekali tidak menimbulkan gejala apapun. Jadi jangan terkecoh dengan tubuh kita yang sehat pada usia setelah didiagnosis ya 5-10 tahun, bahwa kita fine-fine saja, sehat saja seperti itu. Dan kita
mengacuhkan tentang kesehatan kita. Jangan sampai kita terkecoh antara 5 sampai 10 tahun ke depan seperti itu. Karena kebanyakan itu tidak menimbulkan gejala sama sekali seperti pada saat stimulasi tahap awal seperti itu. Dan setelah melewati rentang 10 tahun, tubuh akan drop sekali, benar-benar kita tidak bisa apa-apa seperti itu. Dan itu sangat berbahaya sekali dan sangat membuat tubuh kita down sekali seperti itu. Itu untuk gejala-gejalanya bisa timbul dalam tubuh kita seperti itu. Dan jangan khawatir, alhamdulillahirobbilalamin, Klinik Otomotif dan Herbal Feeding Input sudah menemukan solusinya seperti itu. Cukup konsumsi sari rapat feeding input, si pasien insya Allah akan dapat disembuhkan dengan izin Allah seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar kita, dan sudah banyak testimoni dari pasien kita yang tidak bisa saya sebutkan namanya ya, dan berasal dari kota mana. Dan pasien-pasien kita yang berobat itu sudah banyak yang sembuh, dan alhamdulillah dengan izin Allah, ikhtiar kita melalui terapi ini, melalui konsumsi herbal ini, alhamdulillah si pasien dapat meningkatkan kekebalan tubuhnya, sistem imunnya, dan kemudian membasmi si virus HIV ini. Sebelum terjadi AIDS, mari kita cegah. Dan untuk yang sudah terjadi AIDS masih bisa disembuhkan seperti itu. Baiklah, itu saja bahasan kita, Q&A dari salah satu pasien kita yang ada di Bali. Baik, terima kasih atas waktunya, dan Q&A selanjutnya akan saya bahas di sesi-sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal tabib dan hal jinsei. Terima kasih.